Raja Dangdut atau Rhoma Irama telah menyebarkan fitnah dengan menyebut tokoh-tokoh komunis berasal dari Ba'alawi. Kurang ajar. Pernyataan Rhoma Irama, tokoh-tokoh PKI dari kalangan Ba'alawi itu fitnah. Raja Dangdut itu bisa dikenai pasal 311 KUHP, terancam 4 tahun penjara. Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Saiful Haholongan. Si Raja Dangdut atau Rhoma Irama telah menyebarkan fitnah yang luar biasa dengan menuduh komunis itu keturunan Ba'alawi. Ini fitnah yang sangat-sangat kejam, sangat luar biasa, melukai seluruh hati muslim, hati umat Islam, di mana Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, keturunannya dicaci, difitnah di sosial media. Sakitnya kita sebagai umatnya mendengar perkataan dari si Raja Dangdut. Oke, kita baca dulu beritanya. Si Raja Dangdut atau Rhoma Irama bisa dikenakan pasal 311 KUHP, terancam 4 tahun penjara. Dari praktisi hukum Damai Hari Lubis, diduga fitnah tokoh-tokoh PKI dari Ba'alawi. Praktisi hukum Rhoma Irama terancam 4 tahun penjara. Rhoma Irama terancam 4 tahun penjara atas pernyataannya diduga menyebarkan fitnah-fitnah dengan menyebut tokoh-tokoh Partai Komunis Indonesia atau PKI dari kalangan Ba'alawi. Pernyataan Rhoma, tokoh-tokoh PKI dari kalangan Ba'alawi itu fitnah. Raja Dangdut itu bisa dikenai pasal 311 KUHP, terancam 4 tahun penjara, kata praktisi hukum Damai Hari Lubis dalam pernyataan kepada redaksi www.suaranasional.com Kamis 12 September 2024. Pasal 311 berbunyi, jika seseorang yang menuduh orang lain melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, tetapi tuduhan tersebut tidak benar atau palsu, maka dia dapat dihukum karena fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Nah, si Rhoma Irama ini bisa dipidanakan guys, karena menyebarkan hoax, menyebarkan fitnah kepada Ba'alawi, keturunan Rasulullah SAW. Kata Damai, Rhoma Irama juga terkena pasal 27 ayat 3 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik UU ITE juga berlaku. Di dalamnya disebutkan bahwa pencemaran nama baik melalui media elektronik diancam dengan hukuman maksimal 4 tahun penjara dan atau denda maksimal 750 juta paparnya. Damai mengatakan berdasarkan data yang tersebar di internet, DNA Aidit dan Muso bukan dari kalangan Ba'alawi. Artinya Rhoma Irama diduga menyebarkan fitnah dan pihak Rabithah Alawiyah bisa melaporkan ke polisi. Rhoma Irama tegasnya. Jadi sudah jelas-jelas Rhoma Irama telah menyebarkan hoax, fitnah yang luar biasa kepada Ba'alawi, keturunan Rasulullah. Bahkan dari Kominfo aja sudah bilang hoax bahwasanya komunis itu keturunan Ba'alawi. Coba kita baca. Hoax petinggi PKI DNA Aidit keturunan Habaib.
Telah beredar informasi di media sosial yang mengatakan bahwa salah satu pemberontakan G30 SPKI DNDA Aidit merupakan keturunan Habaib. Setelah ditelusuri lebih lanjut, DPP Rabithah Alawiyah beserta Maktab Daimi sebagai lembaga resmi pencatatan nasab Alawiyin menyatakan bahwa gembong PKI DNDA Aidit bukanlah keturunan Habaib. Sedangkan DNDA Aidit tidak ada hubungan sama sekali dengan keluarga Al-Aidit dan hanya kemiripan nama semata. Klarifikasi lebih jelas diperoleh dari perkumpulan marga Aidit di Indonesia. Habib Alwi selaku ketua perkumpulan marga Aidit menjelaskan Aidit yang disandang pentolan PKI itu tak terkait dengan marga Aidit. Habib Alwi pun membantah klaim Ilham yang menyebut kaitannya dengan keturunan Rasulullah SAW tidak benar itu. Namanya tidak ada di daftar buku silsilah, kata Habib Alwi menegaskan. Namun, Habib Alwi mengakui kemiripan nama dengan DNDA Aidit itu membawa konsekuensi yang besar bagi seluruh marga Aidit di Indonesia. Selepas tahun 1965, masyarakat yang bermarga Aidit diakuinya sengaja menghilangkan identitasnya. Aidit pun sempat menjadi marga yang menghilang di Indonesia. Memang pada tahun 1965 sampai 1970-an banyak yang menghilangkan nama Aidit karena situasinya saat itu tak memungkinkan pakai nama Aidit. Tapi sekarang semua sudah terbuka, kata Habib Alwi. Jadi sudah jelas bahwasanya si Raja Dangdut atau Rhoma Irama telah menyebarkan fitnah, telah menyebarkan hoax, dan ini bisa diproses hukum. Ya, oke guys, sampai di sini dulu video kita. Tetap waspada pembegal nasab, tetap waspada, kawal terus, ya, jangan lengah. Oke, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video baru. Oke guys, salam akal sehat.